Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatal islami khaira ummah wa ba'atha fiha rasulan aminan yatlu 'alaiha ayati rabbih wa yuzakkiha wa yu'allimuha al-kitaba wal hikmah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman ayyuhal muslimun wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab Adabul Khadim, bab tentang adab pembantu. Termasuk di dalamnya adalah budak. Bagaimana asar atau hadis-hadis yang berkenaan dengan hal tersebut yang perlu kita fahami, baik kita terkadang kita sebagai orang yang di bawah, terkadang kita sebagai orang yang di atas. Maka perlu kita fahami yang mana kemarin bagaimana kita berbuat baik kepada pembantu. Nah sekarang adab-adabnya, ya, adab-adab pembantu. Kita baca saja hadis nomor 170. Haddatsana Ahmad ibnu Isa, telah mengajarkan kepada kami guru kami, kata Imam Bukhari, Ahmad ibnu Isa, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Wahab, qala akhbarani Mahramah ibnu Bukair, dari ayahnya beliau berkata, sami'tu Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd qala, aku pernah mendengar Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd, beliau berkata, arsala Abdullah ibn Umar ghulaman lahu bidhahabin aw biwariqin fasarafahu fa'anzara bis-sarfi faraja'a ilayhi fajaladahu jaldan waji'an wa qala idhhab fakhudhil ladhi li wa la tasrifhu. Jadi suatu hari Abdullah bin Umar ini mengutus budaknya untuk apa? Untuk menukar dengan membawa uang emas atau perak untuk ditukar. Lalu budak ini pergi untuk menukarkannya. Hanya saja fa'anzara bis-sarf, dia menukar emas atau perak itu dengan ditangguhkan, tidak cash gitu. Artinya memperbuat kesalahan. Lalu beliau pulang kembali kepada Abdullah bin Umar. Lalu Umar memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan, dan dia berkata, pergi ambil yang punya saya dan jangan kamu menukarkannya. Ikhwatal iman,
Kalau kita membaca hadis ini, kalau kita perhatikan, ini bolehnya memukul pelayan atau budak atau pembantu. Cuman harus kita fahami dengan pemahaman yang baik supaya kita tidak sepotong-sepotong ketika membaca sebuah hadis. Seperti bagaimana kalau kita mendidik anak, maka kita diperintahkan ketika umur 7 tahun disuruh untuk sholat. Muru auladakum bis sholati lis-sab'in kan gitu. Wadribuhum li ashrin. Dan pukullah anakmu ketika umur 10 tahun masih enggak mau sholat. Dan pukulan ini adalah pukulan yang tidak membekas. Artinya bukan pukulan mudah memukul sana kemari. Dan ini semuanya banyak sekali dalam Al-Quran juga, termasuk seorang wanita yang melakukan nusyuz. Ya. Pertama itu tidak langsung mukul, tapi dengan perkataan, nasihat dengan lisan, dihajar, baru kemudian terakhir dipukul. Nah, semua bab yang berkaitan dengan bolehnya memukul itu berada di bawah atau keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kamu berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, bahkan sampai membunuh pun membunuh dengan bahasanya dengan sopan. Artinya tidak boleh membunuh itu dengan dimutilasi, dipotong-potong dan seterusnya. Itu dalam perang. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kita ketika menyembelih fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau menyembelih hewan juga begitu, menyembelih dengan yang baik. Nah, kesemuanya ini adalah ajaran yang paling tinggi ketika seseorang akan melakukan sebuah hukuman. Ya, akan melakukan sebuah hukuman. Tapi memang perlu diberikan adab ya, ketika melakukan kesalahan. Kita kembali kepada hadis ini. Bahwasanya Abdullah ibn Umar memukul pelayannya. Maka kita fahami bahwasanya Abdullah ibn Umar ini adalah sahabat Nabi yang tidak mudah memukul sebenarnya, kecuali itu sudah melakukan kesalahan yang berulang-ulang, yang sering kali, sehingga menjadikan hal tersebut membutuhkan untuk memberikan adab, pelajaran. Nah, seperti juga kita kepada anak kita, kepada istri kita. Hanya saja kalau memang sudah jalan terakhir memukul, pukulan tersebut sekali bukan pukulan yang membekas, bukan di wajah ya. Dan kesemuanya kalau kita lihat dimulai dari lidah. Artinya lidah inilah yang diutamakan. Karena lidah itu kalau diucapkan dengan ikhlas, yang menerima dengan ikhlas, maka itu akan betul-betul masuk ke dalam hati dan bisa didengar. Tidak perlu melakukan hukuman-hukuman pemukulan ya. Ya seperti yang kita lakukan ini. Saya menyampaikan dengan lidah, mudah-mudahan dengan ikhlas, kemudian didengarkan dengan ikhlas, maka ini sampai gitu. Begitu juga kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita. Itu kan sabarnya suruh 3 tahun. Muru auladakum lisab'in bis shalah. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat ketika umur 7 tahun. Ini kalau kita lidah kita mengucapkan dengan ikhlas kepada anak kita, kemudian kita memberikan contoh, maka anak itu dengan ikhlas, dengan suka hati melaksanakan salat tanpa kita marahi, apalagi kita pukul kan gitu.
Nah, ketika sampai umur 10 tahun sudah yakin anak itu sudah bisa sholat dengan baik. Tidak perlu ada pemukulan. Tapi qadarullah memang terkadang ada gitu. Terkadang ada anak sudah diajarin, diajak dan seterusnya, kemungkinan Allah ingin menguji, ya. Allah ingin menguji orang tuanya sehingga ada jalan terakhir. Ya dipukul kalau sudah umur 10 tahun, tapi kalau sudah mendengar 3 tahun ketika dipukul itu adalah untuk menunjukkan bukan karena dia itu marah kemudian mudah untuk memukul, tidak, tapi pukulan tersebut adalah jalan terakhir, tujuannya adalah untuk mendidik, maka tidak menjadikan pukulan tersebut pukulan yang membekas atau menyakiti di tubuhnya. Jadi ikhwatal iman, kita kembali kepada hadis ini. Jadi Abdullah bin Umar ini tidak melakukan serta-merta di awal, dan begitulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, semuanya kita mulai dengan lisan, ya. Kemudian dengan ikhlas ketika menyampaikan, kemudian kita bisa memberikan contoh dan seterusnya. Maka kalau itu kita lakukan, tahapan-tahapan seperti itu akan menjadi sesuatu pendidikan yang sangat bermanfaat, ya. Memang lidah inilah bagaimana kita ngatur, menyampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan seterusnya. Dan lidah ini subhanallah, ya, orang gara-gara lidah masuk Islam, ya enggak? Orang gara-gara lidah waliyadzubillah bisa murtad. Kalau dia mengatakan saya murtad, hatinya ikhlas dan waliyadzubillah, dia akan murtad, keluar dari Islam. Maka utamakan dengan kita menyampaikan dengan lidah, tapi sekali lagi ikhlas, ya, kemudian didoakan dan seterusnya demikian. Nah, hadis yang kita baca tadi, ya, Abdullah ibnu Umar itu memukul karena budaknya ini melakukan sering sekali kesalahan-kesalahan, ya, sering kali melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang kedua juga ini adalah memang perbuatan dosa besar, tegas gitu. Orang menukar emas dan perak itu harus apa? Yad dan biyadin. Apalagi pada waktu itu adalah sebagai alat transaksi. Maka tidak boleh emas dan perak itu dengan cara ditangguhkan gitu. Ditukar ini nanti uangnya. Dan itu tidak boleh, dan itu adalah riba nasi'ah dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat, ya, sahabat-sahabat Nabi, pernah sahabat Nabi radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ini punya penjaga-penjaga kebun. Dan kadang-kadang mereka itu melakukan kesalahan. Berapa kali saya harus menerima kesalahan mereka, artinya memaafkan kesalahan mereka?" Maka ketika Rasulullah mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah diam sebentar. Biasanya kalau diam itu menunggu wahyu turun. Nah, setelah beberapa waktu maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kalau kamu bisa memaafkan sampai 70 kali, maafkanlah dalam sehari. Coba bayangkan, sehari melakukan kesalahan 70 kali. Kalau bisa dimaafkan 70 kali itu, maafkan 70 kali itu. Artinya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu ini kan tidak mudah melakukan kesalahan diulang dalam sehari berkali-kali, tapi demikianlah Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, dan demikian juga yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau seorang budak melakukan kesalahan berulang-ulang juga harus diberikan pelajaran. Bahkan ada anjuran dijual saja
Jadi budak kalau mencuri, mengulang lagi mencuri, ya sudah jual saja walaupun dengan harga yang murah gitu. Karena budak itu tidak bisa dididik, tidak bisa diajar karena mengulang-ulang terus. Itu sampai terakhir seperti itu. Sampai pernah mungkin pembahasan kemarinnya, Ummul Mukminin punya budak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha punya budak, dikasih tahu, dikasih janji. Ya. Kalau aku meninggal kamu bebas. Lalu budak ini tidak sabar. Ternyata budak ini bisa mensihir. Akhirnya Ummul Mukminin disihir. Nah, kemudian tiba-tiba dia sakit nggak jelas, sakit sebabnya apa dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi juga mungkin kena sihir, gitu. Bukan berarti hal tersebut sahabat Nabi atau Ummul Mukminin orang yang tidak baik, bukan. Allah terkadang pengen menguji. Dan kita tahu bahwasanya salah satu sebab turunnya surat Al-Falaq adalah ketika Rasulullah SAW tersihir oleh Labid ibn A'sam, gulam Yahudi. Ya. Jadi dia menyisir rambut Nabi, kemudian disihir, diikat-ikat dengan 11 ikatan, dilempar ke dalam sumur. Kemudian Rasulullah itu kadang-kadang merasa melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Kemudian turunlah surat Al-Falaq, kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril dan akhirnya terbebas. Nah, budak Aisyah ini pengen dia cepat bebas. Kalau cepat mati, bebas kan gitu. Maka ketika Ummul Mukminin dikasih tahu bahwasanya budaknya telah mensihirnya, dia pun tidak langsung menghukum tapi bertanya. Qalat sahartini walima gitu. Apakah kamu mensihir saya? Kenapa? Benar saya mensihir kamu. Karena apa? Ingin segera bebas. Maka Ummul Mukminin pun menyampaikan, sungguh kamu tidak akan selamat, akan saya jual kepada orang Badui, orang Arab yang di situ keras seperti itu. Artinya kalau budak tidak bisa dididik, bahkan sudah diberikan kesempatan yang baik, maka boleh dijual walaupun dengan harga seberapapun. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. Jadi bolehnya memukul itu sudah melalui tahapan-tahapan, bukan mudah memukul. Kita kan banyak sekali ya, sedikit-sedikit mukul ya. Karena kemarin juga hadis sebelumnya wala tadribul muslimin, enggak boleh memukul. Cuman ketika ada pukulan, maka pukulan tersebut adalah pukulan bukan di wajah dan tidak membekas. Hadis yang kedua, satu hadis lagi ya. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Ibrahim at-Taimi 'an abihi 'an Abi Mas'ud qala kuntu adribu gulaman. Telah menceritakan kepada kami guru kami Muhammad ibn Salam, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mash dari Ibrahim at-Taimi dari ayahnya dari Abu Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu adribu gulaman li. Aku pernah memukul gulam atau budak saya. Fasami'tu sautan atau fasami'tu min khalfi sautan. Lalu aku mendengar dari belakang suara. Dalam riwayat lain ini sampai 3 kali. Tapi saking marahnya Abu Sa'id atau Abu Mas'ud, saking marahnya mungkin gak dengar, tapi dia sudah mukul. Dipukullah budak itu. I'lam. Nah, suara itu bunyinya i'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketika menengok ke belakang, oh, ternyata Rasulullah. Lallahi aqdaru alaika
minka alaihi. Demi Allah, Allah lebih kuasa menghukummu daripada kamu memukul budakmu. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah. Sekali lagi dari riwayat lain sampai 3 kali. Kemudian menengok ke belakang. Siapa suara di belakang? Ternyata itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qultu, ketika melihat Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Abu Mas'ud? Aku mengatakan, ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, budak ini bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Budak ini bebas. Faqala, lalu Nabi bersabda, ama law lam taf'al lamassatkan nar au lalafahatkan nar. Adapun seandainya kamu tidak melakukan itu, artinya tidak membebaskan budak yang kamu pukul tadi, niscaya api neraka akan menyentuhmu atau api neraka akan menyengatmu. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pendek ini. Jadi sekali lagi, ini adalah kejadian di mana Abu Mas'ud memukul budaknya karena melakukan kesalahan, jelas karena melakukan kesalahan. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan? Ini memperkuat hadis yang pertama tadi, ketika Abdullah bin Umar memukul budaknya. Jadi hadis itu tidak boleh difahami sepotong-sepotong, sehingga bukan berarti ketika kita membaca hadis ini kemudian gampang mukul sana, mukul sini, nendang sana, nendang sini, waliyadzubillah. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan petunjuk dalam hal ini, seperti saya sampaikan tadi, kalau bisa memaafkan sehari 70 kali, kata Rasulullah, maafkan. Itu lebih baik gitu. Nah, ketika Abu Mas'ud radhiyallahu anhu memukul budaknya, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, lallahi aqdaru alaika minka alaihi. Demi Allah, Allah itu lebih kuat, lebih mampu untuk menghukummu dengan hukuman yang luar biasa daripada hukuman yang kamu lakukan kepada budakmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bahwasanya Rasulullah ingin mengajarkan setiap orang yang melakukan suatu kesalahan itu segera diikuti oleh kebaikan, dan ini langsung dipraktikkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dalam hadis lain kan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalu ikuti perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, maka akan menghapus kesalahan tersebut. Nah, Abdullah bin Mas'ud langsung melakukan hal tersebut ketika melihat Rasulullah diingatkan seperti itu. Ya sudah, budak ini bebas semenjak hari ini liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sini setiap seseorang melakukan kesalahan seyogyanya segera kafaratnya yang setimpal, gitu. Kafaratnya yang setimpal. Seperti ini, memukul budaknya, ya udah budaknya bebas. Seperti itu. Nah, kalau kita juga demikian, kalau melakukan kesalahan, ya segera kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kesalahannya apa? Ya. Kalau dia seorang preman di pasar, jadikan pasar itu nggak ada premannya, begitu, dan seterusnya. Nah, kemudian yang pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwasanya amalau lam taf'al lamasatka annar. Kalimat seandainya kamu tidak membebaskan budakmu tadi, wahai Abu Mas'ud, niscaya kamu akan disentuh api neraka. Ikhwatal iman, api neraka. Ini para ulama menjelaskan ya, bagaimana sifat
an-nar, api neraka yang Allah jadikan ancaman kepada siapa saja yang melanggar perintahnya. Api neraka, kalau api dunia, taruhlah kita menyalakan lilin, ya. Tangan kita taruh di atas api. Apa yang kita rasakan? Panas, ya enggak? Kalau 1 menit bagaimana? Paling sudah mulai melepuh di situ. Tapi kalau api neraka sifatnya, kalau api neraka itu menyentuh tubuh manusia, maka itu akan sampai ke tulang dan menghancurkan sampai dia lubang dan seterusnya. Jadi bukan kalau sudah tersentuh api neraka, nggak selesai itu. Maka kalau kita ingat surat Al-Fil apa? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu kan kena batu dari api neraka. Ya. Bagaimana pasukan Abraha itu yang kena semuanya, maka itu betul-betul yang tersentuh, kulit yang tersentuh oleh api neraka itu bukan selesai di kulit, sampai ke tulang-tulang, bahkan bisa bolong itu, ya. Maka sampai digambarkan seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong hancur. Itulah api neraka. Maka kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Jadi itulah yang perlu kita fahami, dan dalam surat Al-Ghasyiyah lebih lagi, ya. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, gitu. Jadi siapapun yang masuk ke dalam api neraka, tusqa min ainin aniyah, dia akan diberikan minum dari ainin, seakan-akan mata air yang panas. Habis baterai. Min ainin aniyah. Kalimat aniyah di dalam surat Al-Ghasyiyah itu, anin telah tiba waktunya, gitu. Telah tiba waktunya diberikan kepada penghuni neraka, waliyadzubillah. Jadi surga dan neraka itu adalah makhluk yang sudah ada, sudah Allah ciptakan, dan setiap hari kalau api itu Allah panaskan. Siapa yang panaskan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, Allah panaskan sampai nanti di hari kiamat akan dimasukkan orang-orang yang memang berbuat dosa dan kesalahan. Tusqa min ainin an, tiba waktunya orang-orang itu dimasukkan dalam api neraka. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana juga surga selalu Allah hiasi untuk hamba-hambanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi inilah, ya, adab sebagai seorang pembantu. Kalau memang sudah tidak bisa dididik dan seterusnya, maka boleh di situ, ya, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar atau Abu Mas'ud, ya. Hanya saja ketika melakukan hal tersebut ternyata melakukan dengan sangat hati-hati, bahkan sudah melakukan hal yang namanya memaafkan berkali-kali, ya. Tapi kalau memang tidak bisa diajarkan kebaikan kembali, ya sudah, jual. Kan seperti kalau budak, ya. Kalau pembantu, ya sudah. Kalau memang tidak bisa dididik, cari yang lain. Tapi sekali lagi, hal tersebut perlu ada didikan dari lidah yang ikhlas. Dan betapa banyak atau berapa banyak pembantu-pembantu yang baik kalau pada zaman Nabi, budak-budak yang ada di tangan sahabat-sahabat Nabi menjadi para ulama, ya. Maka kita sering mendengar si fulan maula si fulan, padahal dia seorang ahli tafsir, padahal dia seorang ahli fikih dan seterusnya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya
Islam itu selalu mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan. Betapa banyak sekali lagi orang-orang yang berada di bawah sahabat-sahabat Nabi kemudian menjadi para ulama. Tapi ada juga ketika yang tidak mau dididik, maka seperti di dalam hadis ini. Itu pun semuanya harus betul-betul diperhatikan. Ketika mukul, tidak boleh mukul di wajah, tidak boleh memukul dengan pukulan yang membekas. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya pagi hari ini. Jadi sekali lagi tetap kita harus banyak memaafkan. Tapi kalau sudah terakhir, sudah berkali-kali kesalahan besar, boleh memukul. Itulah ajaran Islam. Bahkan jangankan budak, istri kita juga boleh kita melakukan wadribuhunna ketika di terakhir sudah tidak bisa diarahkan dengan lisan, ya. Tidak bisa dengan dihajar, bisa tempat tidur, masih melakukan kesalahan-kesalahan besar. Maka terakhir, kalau masih ingin bersatu, mungkin pukulan itu dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan karena benci atau apa, tapi ingin mendidik supaya menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.